Iya, terima kasih Pak Rudi. Amang punya jawaban, saya tampung dulu Amang ya. Besok baru saya pelajari lebih dalam karena eee, ada urusan lagi sedikit Amang. Tapi saya akan gali dan saya akan pelajari jawaban yang luar biasa dari Amang tadi. Amang, saya masih punya satu pertanyaan lagi. Ini juga sebenarnya pertanyaannya saya lihat dari kedua orang yang berdiskusi, mereka berbeda keyakinan. Yang satu bilang begini, Alkitab itu kontradiksi karena eh, Tuhan menciptakan eh, terang di hari pertama, sedangkan matahari baru ada di hari keempat ya, di ayat yang keenam kalau tidak salah. Lalu orang ini bilang, eh, bagaimana itu bisa ada terang sedangkan matahari baru diciptakan di hari keempat. Lalu dia bilang berarti itu kan kontradiksi. Justru saya berpikir begini, lah matahari itu bukan sumber cahaya ketika kita berada di dalam kamar atau di dalam rumah. Kita menyalakan lampu, itu kan terang juga, bukan berasal dari matahari. Jadi yang ibu ini yang ditanya ini dia tidak bisa menjawab, dia bingung juga. Ya mungkin dia berpikir, iya juga ya, kenapa itu di penciptaan itu pertama diciptakan terang, tapi matahari ada di eh, hari keempat kalau tidak salah Mang ya, atau hari kelima. Tolong Amang mungkin bisa bantu menjelaskan lebih detail lagi tentang hal ini Pak. Terima kasih, supaya nanti dua jawaban yang diberikan akan saya pelajari untuk besok. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah disampaikan sama Saldi berkaitan dengan penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 31. Ada memang beberapa pendapat berkaitan dengan penciptaan tersebut. Kalau kita melihat secara konteksnya, ditulis oleh Musa sekitar tahun 1450 sampai 1500 sebelum Masehi, di sepanjang padang gurun, dengan latar belakang orang Israel baru saja keluar dari tanah Mesir, yang mana mereka terbiasa melihat banyak orang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah ciptaan Tuhan yang lain. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu bukan ilmu pengetahuan dalam pemikiran modern atau dalam pemikiran saat ini. Firman Tuhan itu lebih kepada pendekatan metafisis atau melihat realita. Nah, kalau kita mau membaca teksnya secara utuh, kita bisa lihat bahwa Tuhan telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Jadi menciptakan alam semesta, menciptakan ruang, menciptakan waktu. Kemudian di ayat 3 disampaikan oleh Tuhan yang dituliskan oleh Musa, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi setiap penciptaan Tuhan, kalau kita lihat, memang ada urutannya, ada keteraturannya, ada yang memberikan penekanan, ada yang menafsir bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi bentuk dan isi itu diperlukan untuk semesta alam, untuk bumi. Jadi ketika bicara hari pertama terang, hari kedua cakrawala, kemudian hari ketiga itu berbicara tentang bagian daripada daratan dipisahkan dari lautan. Itu kan bicara isi, yang itu bicara bentuk yang harus diberikan isi. Lalu hari keempat mulailah benda penerang. Hari kelima
ikan, burung, binatang dari air yang ada di air. Lalu kemudian hari ke-6 binatang darat dan manusia. Nah, kalau kita lihat paralelnya, hari pertama ke hari 4, hari kedua ke hari ke-5, hari ketiga ke hari ke-6. Jadi ada semacam paralelis di situ. Hari pertama terang. Apa yang menjadi isinya? Jadi form itu terang, isinya karena bumi belum berbentuk dan kosong. Jadi hari pertama itu terang, hari keempat itu bendanya, benda penerang. Hari kedua itu cakrawala, yang ada di cakrawala langit burung. Ya, ada beragam peristiwa di langit. Lalu hari ketiga daratan dan juga lautan yang dipisahkan. Hari keenam ada binatang. Nah, ini kan pendekatan paralis. Ada juga pendekatan menjelaskan urutan waktu, di mana itu menunjukkan 6 hari Tuhan mencipta, 24 jam per hari, mulai dari petang, lalu kembali kepada pagi itu hari pertama, dan seterusnya. Itu lihatnya dari waktu. Jadi 6 hari, hari ketujuh berhenti dari penciptaan. Dilanjutkan dengan pemeliharaan pada waktu selanjutnya. Nah, ada juga yang melihat bagian demi bagian. Hari pertama terang. Apa itu terang? Terang itu cahaya kah? Apakah terang itu gelombang atau partikel? Ini kan jadi perdebatan kaum fisikawan. Jadi di dalam keilmuan fisika, terang itu bisa dilihat dari gelombang, tapi juga bisa partikel. Keduanya benar, keduanya bisa dibuktikan secara sains. Tapi apa itu terang sendiri? Karena terang itu sendiri beda dengan benda penerang. Benda penerang adalah benda penerang. Jadi bukan hanya matahari, karena ketepatan matahari memang diciptakan untuk menjadi pusat tata surya Bima Sakti bumi kita dengan planet-planet lain. Tapi kan bukan hanya matahari, ada matahari-matahari lain di gugusan bintang lain. Misalnya Andromeda, kemudian yang lain-lain. Nah, kita Bima Sakti, gugusan bintang Bima Sakti. Nah, itu ada mataharinya. Nah, bumi belum berbentuk dan kosong. Itu benda planet. Tapi kalau kita lihat hanya planet, bumi yang membutuhkan matahari tidak juga. Karena pusat tata surya Bima Sakti ya matahari. Ternyata setiap planet ada satelitnya, ada yang mengelilinginya. Tidak semua memang, tapi bumi ada namanya bulan. Nah, bulan itu mengelilingi bumi, tapi bulan tidak punya cahaya atau terang atau yang membuat dia bercahaya. Karena bulan benda langit yang tidak bercahaya, dia dingin, gelap, tak bercahaya. Hanya matahari. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah. Apakah alam semesta gelap sekali? Tidak juga, karena ada cahaya terang. Nah, terang itu apa? Terang itu pasti bukan matahari. Matahari tidak satu-satunya, tapi ada matahari-matahari lain kalau kita bisa mau pakai sebagai pusat tata surya dari tata surya lain di alam semesta yang maha luas. Jadi terang itu mencakup keseluruhan tata surya, keseluruhan alam semesta. Terang. Jadi selama tidak ada terang, ya memang gelap. Nah, pertanyaannya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menyelimuti samudra raya. Itu kan menyelimuti seluruh semesta alam. Jadi gelap semesta alam. Tapi apakah itu kegelapan? Ketiadaan terang. Tapi terang itu apa? Jadi ini memang misteri yang belum terpecahkan, tetapi beda sekali. Justru karena ada penjelasan metafisika atau realitas ini membuat para ilmuwan meteorologi, geofisika, atau ahli-ahli perbintangan menyelidiki ada apa sebenarnya di alam semesta. Dan manusia sampai sekarang hanya bisa mempelajari pada posisinya sebagai salah satu
planet di salah satu tata surya di semesta alam yang ribuan, bahkan tidak terhingga mengenai seluruh semesta alam. Nah, kita katakan kontradiksi mungkin karena kita menganggap terang itu hanya matahari yang kita lihat matahari kita gitu. Tapi matahari kita sendiri pun itu bukan satu-satunya matahari. Nah, ini menjadi tugas tanggung jawab para saintis di bidang um, antariksa dan planet-planet. Di pihak lain, apabila misalnya tidak ada, apakah terang itu Tuhan tidak ciptakan? Jadi apakah Tuhan itu menciptakan? Bagi kita kan hitungannya satu hari 24 jam. Nah, tapi kalau kita memperhatikan di hadapan Tuhan semua present. Di hadapan Tuhan semua present. Tidak ada ruang dan waktu membatasi. Jadi ketika Tuhan berfirman pada konteks presentnya dia, ya semua sudah ada terjadi. Tapi pada posisi kita yang adalah makhluk sejarah, makhluk di dalam waktu, semua tidak bisa langsung terjadi. Pengamatan kita, pengamatan indrawi yang memperhatikan secara historis, bukan secara kekekalan. Jadi kalau kita melihat secara antropopatis atau antropomorfis ya nampaknya kontradiksi. Tapi kalau kita lihat sains tidak kontradiksi. Tapi lebih dalam lagi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan semuanya itu sudah terjadi dan bukan hanya sudah terjadi tapi present. Jadi tidak ada yang mendadak ada gitu atau terjadi begitu saja, tidak. Nah, itu memang misteri keterbatasan kita memahami realita alam semesta yang sangat maha luas. Kira jawaban singkat ini mendorong kita makin tekun belajar karya-karya Allah yang ajaib di alam semesta ini. Tuhan memberkati.